Assalamualaikum. Hai semuanya. Saya Zaidah Cahya Handayani, bukan ahli sempurna, saya hanya orang yang senang berbagi ilmu pengetahuan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan penganggaran perusahaan bagian ketiga, yaitu perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Mau tahu caranya? Yuk, kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyusunan awalnya, yaitu perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang pada mobil Lexus LX 2025. Dan di sini sudah tertera tabelnya, mulai dari penjualan bersih sampai dengan penentuan rata-rata pengumpulan piutang. Lalu, untuk penentuan nominal pada penjualan bersih, itu didapat dari hasil penghitungan HPP pada kolom anggaran penjualan sebesar 16.664.460.075.126 dan dilanjutkan penghitungan piutang awal tahunnya dengan menggunakan angka asumsi sebesar 3 triliun. Begitupun penentuan piutang akhir tahunnya didapat dari hasil angka asumsi sebesar 5.330.237.037.563. Dilanjutkan penentuan rata-rata piutang. Di sini untuk penghitungannya diambil dari hasil piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi 2. Yang didapat hasilnya sebesar 4.115.118.782. Nah, di sini sudah masuk topik pembahasannya, yaitu perputaran piutang. Dalam penentuan perputaran piutang ini, itu didapat penghitungannya dari hasil penjualan bersih dibagi dengan hasil pada rata-rata piutang. Jadi, 16.464.460.075.126 dibagi dengan 4.166.115.018.782. Didapat hasilnya sebesar 4. Mengapa 4? Karena sepanjang tahun 2025, piutang perusahaan itu berputar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Dengan kata lain, dana yang tertanam sebagai piutang itu tidak terlalu lama disimpan. Karena dalam 1 tahun sudah mengalami 4 siklus penagihan. Nah, jika sudah ditentukan perputaran piutangnya sebanyak 4 kali, maka untuk penentuan akhirnya yaitu rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang ini, angka perputarannya diubah ke dalam satuan waktu, yang artinya satuan waktu itu adalah hari. Jadi, rumusnya dipakai seperti ini. Penghitungannya 360 hari dibagi dari hasil jumlah perputaran piutang sebanyak 4 kali, yang hasilnya didapat sebesar 90 hari. Ini berarti rata-rata waktu yang dibutuhkan si perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan sekitar 3 bulan, dengan kemampuan penagihannya rata-rata 90 hari. Jadi, hasil ini akan mempercepat arus kas melalui kebijakan kredit dan penagihan yang lebih efektif. Dan selanjutnya, kita beralih ke penghitungan anggaran pengumpulan piutang. Baik, untuk penentuan setiap bulannya, mulai dari Februari sampai dengan Desember, itu sebelumnya kita akan melakukan rincian penghitungan. Nah, di sini sudah terdapat penyusunan tabelnya,
mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk penjualan nilai Januari itu dikalikan dengan 75%. Yang didapat hasilnya sebesar 1.321.518.844.930. Nah, selanjutnya hasil ini yang dikalikan dengan 75% dikalikan lagi dengan 5%. Yang didapat hasil sebesar 66.075.942.247. Nah, untuk nilai kolom bagian A itu nilai dari pengkalian nilai dari yang dikalikan dengan 75% dengan 5% ini akan dikurangin yang didapat hasilnya sebesar 1.255.442.902.684. Dan kolom bagian B didapat dari nilai penjual dikalikan dengan 20%, yang hasilnya sebesar 352 triliun 405 miliar 25.315. Nah, di sini penentuan pada kolom bagian C itu didapat penjumlahan dari kolom bagian A dan kolom bagian B yang sebesar 1.647.847.927.998. Nah, penjualan bulan Januari sebagian besarnya piutang yang baru masuk diterima pada bulan Februari, yaitu didapat nominalnya di bagian kolom bagian C, yaitu 1.607 miliar sekian. Dan hasil ini akan dimasukkan pada sini, oke. Dan untuk di bulan Maret, ini sisanya diterima pada bulan Maret. Jadi, di bulan Februari, ini baru diterima. Sedangkan di bulan Maret, ini sisa yang diterima pada bulan Februari yang dimasukkan ke bulan Maret. Gitu. Nah, didapat nominalnya sebesar 352. Nah, jadi sebagian besar piutangnya baru diterima pada bulan Februari. Dan di bulan Maret ini sisanya. Jadi, sisa yang diterima pada bulan Maret itu sebesar nilai penjual dikalikan dengan 5%. Yang didapat hasilnya sebesar 88.101.256.329. Baik, kita akan melanjutkan penentuan anggaran pengumpulan piutang pada bulan penjualan di bulan Februari. Dan untuk di bulan Februari ini dikumpulkan pada bulan Maret dan April. Nah, di sini sudah terdapat nominal yang sudah saya hitung. Yang pertama ini, nominal itu didapat dari hasil dikalikan dengan 75%. Dan hasil tersebut dikalikan dengan 5%. Lalu dilanjutkan dengan pengurangan yang menggunakan rumus min. Nah, rumus min ini hasilnya didapat sebesar 1.636.636.809.925 dan dilanjutkan dengan nilai penjualan di bulan Februari dikalikan 20%. Lalu untuk penentuan akhir itu dijumlah menggunakan rumus sum yang didapat sebesar 1.367.324.333.517. Untuk bulan April ya, nilai penjualnya dikalikan dengan 5%. Yang didapat hasilnya 74.991.881.398. Nominal ini dimasukkan pada bulan Maret. Pada bulan Maret yang pertama itu hasilnya sebesar 88.101.256.329. Untuk nominal keduanya didapat dari hasil kolom bagian D. Dan setelah itu di bulan April didapat dari penghitungan bulan penjualan Februari. Nah, mengapa tadi saya sebutkan 75%, 5%, 20%? Untuk 75% ini merupakan piutang yang berhasil ditagih tepat waktu. Dan untuk
yang nominal dikalikan dengan 5% itu merupakan piutang yang tidak tertagih sehingga dikeluarkan dari penghitungan kas. Nah, sebab kenapa setelah dikalikan dengan 5% nominal nilai penjualnya, lalu dikurangin terlebih dahulu. Selanjutnya dikalikan dengan 20%. Karena 20% di kolom bagian B merupakan sisa piutang setelah dikurangin bagian yang sudah tertagih dan yang masih macet, yang artinya belum diterima. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke penghitungan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan penghitungan penjualan pada bulan Mei yang akan dimasukkan dan dikumpulkan pada bulan Juni dan Juli. Jadi penghitungannya ini, Juni akan menjadi nominal kedua. Jadi dapat dari hasil nilai penjual di bulan Mei sebesar 1.455.461.405.365 dikalikan 75%. Hasil dari perkalian 75% ini dikalikan dengan 5%. Dan dikurangin dan didapat hasil sebesar 1.037.016.251.322. Lalu, nilai penjualnya di bulan Mei dikalikan dengan 20%. Dan didapat hasil sebesar 291.281.281.073. Dan untuk penentuan akhirnya menggunakan rumus penjumlahan yang akan kita jumlah nominal di bagian B dan nominal di bagian C yang hasilnya sebesar 1.328.108.532.395. Untuk di bulan Juli kita ambil dari nilai penjual di bulan Mei lalu dikalikan dengan 5%. Ini dapat hasilnya sebesar 72.773.070.268. Nominalnya kita masukkan terlebih dahulu. Dan untuk bulan Juli kita taruh di samping nominal kedua di Juni. Oke. Nah, kita mencari nominal keduanya bulan Juli. Maka kita beralih ke penjualan di bulan Juni. Kita langsung saja nilai penjualannya itu langsung dikalikan 75% dan hasilnya akan dikalikan 5%, lalu dikurangin dapat hasilnya 1.059.471.327.631. Yang selanjutnya nilai penjual di bulan Juni dikalikan dengan 20%. Yang hasilnya didapat 297.395.460.388. Lalu hasilnya dijumlahkan dengan menggunakan rumus penjumlahan. Hasilnya didapat sebesar 1.356.788.818. Dan untuk Agustus didapat dari nilai penjual Juni lalu dikalikan 5%. Ini dapat hasil sebesar 74.348.865.097. Dan nominalnya seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu. Untuk nominal kedua di bulan Juli itu sebesar 1.356 miliar sekian. Dan untuk di bulan Agustus nominal pertamanya itu dapat hasil sebesar 74.348.865.097. Nah, setelah itu sebelum kita lanjut, untuk logika
perhitungan setiap bulannya mulai dari bulan Januari sampai dengan penghitungan yang sedang berjalan ini, yaitu di bulan Juni. Untuk persentase yang digunakan yaitu 75%, 5%, dan 20% itu didapat dari penghitungan yang bukan ditentukan secara sembarang. Jadi, persentase tersebut berasal dari kredit dan pengalaman historis perusahaan. Nah, untuk penjabarannya, dari awal, tepatnya di bulan Januari, itu 75% merupakan piutang yang berhasil ditagih secara tepat waktu. Lalu di sini hasil pada yang dikalikan 75%, lalu dikalikan lagi dengan 5%, itu merupakan piutang yang tidak tertagih, sehingga dikeluarkan dari perhitungan kas. Dan sisanya, maka di sini di pengurangan. Kenapa dikurangi? Ada pengurangan karena ini akan menentukan sisa piutang yang harus dibayar atau dimasukkan ke dalam catatan. Jadi, untuk penentuan sisa piutang itu ternyata 20%. Di mana? Karena 100% dikurangin dengan 75% dan 5%. Jadi hasilnya nominalnya nilai penjual dikalikan 20%, yang merupakan 20% tersebut merupakan sisa piutang setelah dikurangin bagian yang sudah tertagih dan ada yang tertunda. Baik, kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu bulan penjualan di bulan Juli. Kita langsung masukkan saja. Nilai penjualan di bulan Juli itu di bulan Juli sebesar 1.306.477.167.167.020 dikali 75%. Lalu hasilnya dikalikan dengan 5%, lalu dikurangin, ini dapat hasil sebesar 930.864.981.502. Dan selanjutnya nilai penjual bulan Juli akan dikalikan dengan 20%. Penentuannya dijumlahkan. Jumlahkan nominal yang didapat dari kolom bagian B dan kolom bagian C. Hasil sebesar 1.192.160.414.906. Dan untuk bulan September, nilai penjual tetap di bulan Juli, nilai penjual dikali 5%. Kita lanjut terlebih dahulu sebelum kita masukkan datanya. Di sini kita masuk bulan penjualan di bagian bulan Agustus. Kita masukkan nilai penjualan di bulan Agustus. Nilai penjual di bulan Agustus ini didapat sebesar 1.647.421.866.309 dikalikan 75%. Hasilnya langsung dikalikan dengan 5% dan dikurangin. Yang didapat hasil sebesar 1.133.788.079.745. Dan selanjutnya nilai penjual di bulan Agustus langsung dikalikan dengan 20%. Dan hasil akhirnya untuk penentuan maka kita jumlahkan yang akan dimasukkan datanya. Hasil sebesar 1.503.272.453.007. Dan untuk di bulan Oktober, nilai penjualnya tetap kita ambil dari bulan Agustus, tapi dikalikan dengan 5%. Ini dapat hasil sebesar 82.371.093.315. Nah, untuk kedua bulan penjualan ini, kita masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pencarian bulan di Oktober. Nah, di sini untuk penentuannya bulan penjualannya itu September. Jadi kita langsung hasilnya dan langsung dikurangin. Didapat hasil sebesar 951.278.687.237. Dan nilai penjualnya itu dikalikan dengan 20%,
pada bulan September. Lalu dijumlahkan, dapat hasil sebesar 1.218.304.283.654. Baik, kita lanjutkan untuk penentuan di bulan penjualan di bulan September yang akan menjadi pemasukan akhirnya pada bulan November. Itu nilai penjual di bagian September dikalikan dengan 20%. Dikalikan dengan 5%. Selanjutnya, kita lanjut ke penjualan pada bulan Oktober yang dikumpulkan pada bulan-bulan yaitu bulan November dan bulan Desember. Seperti biasa, untuk nilai penjual itu didapat dari bulan Oktober lalu dikalikan dengan 75% dan hasilnya dikalikan 5% lalu dikurangin dengan menggunakan rumus min hasil sebesar 1.241.153.308.669. Dan di sini penentuan setelah dikurangin maka penentuan sisa piutangnya. Dan sisa piutang itu tetap penghitungannya diambil dari bulan Oktober tetapi dikalikan dengan 20%. Dan dijumlahkan dari nominal bagian B ditambah dengan nominal bagian C. Ini dapat hasilnya 1.587.547.219.875. Untuk di bulan Desember, nilai penjualnya didapat dari nilai Oktober dikalikan dengan 5%. Didapat hasil sebesar 87.098.477.801. Baik, sebelum kita lanjut untuk menuntaskan penghitungan dan penyusunan anggaran pengumpulan piutang, maka kita masukkan terlebih dahulu data yang sudah kita hitung. Jika sudah, kita lanjut untuk menutup penghitungan penyusunan anggaran pengumpulan piutang. Nah, di sini diambil dari penjualan di bulan November dalam penentuan piutang yang harus dibayar akhirnya. Jadi, di sini menggunakan nominal nilai penjual, yaitu di bulan November. Untuk bulan penjualan pada bulan November yang akan dimasukkan ke dalam penyusunan anggaran pengumpulan piutang pada bulan Desember nominalnya sebesar 1.493.468.345 dan penutupannya yaitu di bulan Desember. Jadi nominalnya tetap sama tanpa adanya persentase yang harus dikalikan lagi dengan nilai penjual. Kita langsung masukin saja. Dan yang terakhir. Nah, baik. Jika sudah terisi semua data, mulai dari data rencana penjualan sampai dengan bulan-bulan yang menjadi penentu dalam penyusunan anggaran pengumpulan piutang. Nah, di sini kita langsung jumlahkan saja total yang ada di setiap tabelnya dan di setiap bulannya dengan menggunakan rumus SUM. Setiap bulannya sudah terisi dengan jumlah yang sudah dihitung per tabel di bulannya. Jadi, untuk jumlah seluruh total yang didapat dari hasil rincian perhitungan tersebut adalah 18.178.874.019. Nah, inilah hasil yang sudah ditentukan
anggaran pengumpulan piutang pada Mobilex LX 2025. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai proses penyusunan perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya piutang merupakan aset lancar yang harus dilunasi dan diharapkan akan dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan. Maka dari itu, pengelolaannya harus direncanakan, dipantau, dan dievaluasi secara berkala. Intinya, anggaran perusahaan ini ibaratnya menjaga hubungan baik sekaligus mengelola ekspektasi, dan ini juga merupakan skill yang sangat berharga dan bakal kalian temui di dunia kerja nanti. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe my YouTube channel, like video ini, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.